Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Bau karbol yang menyengat dan derit roda berangkar yang dipacu cepat menjadi simfoni mengerikan di telinga Alina. Dadanya terasa seperti dihimpit beton bertonton. Setiap embusan napas adalah perjuangan, seolah oksigen telah berubah menjadi duri yang menyayat paru-parunya. Di atas sana, lampu-lampu neon plafon rumah sakit berkelebat seperti kilatan masa lalu yang memudar. Alina, wanita yang selama 10 tahun ini menjadi tulang punggung tersembunyi bagi keluarga kecilnya, kini terkulai tak berdaya. Pasien mengalami serangan jantung akut. Siapkan defibrilator, teriakan dokter jaga itu terdengar lamat-lamat. Di ambang kesadarannya, Alina hanya memikirkan satu nama, Bagas. Suaminya yang tampan, pria yang ia dukung penuh sejak masih menjadi staf rendahan hingga kini menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional. Saat ini, Bagas seharusnya berada di Singapura untuk perjalanan dinas penting. Alina memaksakan jemarinya yang dingin untuk menyentuh lengan perawat di sampingnya. "Suster, tolong hubungi suami saya," rintihnya dengan suara parau. Perawat itu mengangguk, segera mengambil ponsel Alina dan mendial nomor Bagas. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua diangkat pada nada ketiga. Perawat itu segera menjelaskan situasi darurat yang menimpa Alina, bahwa istrinya sedang kritis di ruang IGD dan membutuhkan kehadiran serta persetujuan administrasi segera. Namun, jawaban di ujung telepon bukanlah isak tangis atau kepanikan yang penuh kasih. Sebaliknya, suara bentakan Bagas memecah kesunyian ruang medik itu. "Allah! Berhenti menyuruh orang lain meneleponku dengan sandiwara murahan ini, Alina," suara Bagas menggelegar, bahkan cukup keras hingga terdengar oleh dokter yang sedang memeriksa detak jantung Alina. "Kamu itu memang tidak tahu diri. Aku sedang sibuk di Singapura, mengurus proyek besar, dan kamu masih sempat-sempatnya berpura-pura sakit jantung hanya untuk meminta uang tambahan? Kamu pikir aku ini apa? Ban?" Alina tertegun. Rasa sakit di dadanya kini menjalar ke ulu hati, lebih perih dari serangan jantung itu sendiri. Air mata mengalir di sudut matanya yang sayu. "Bagas, ini benar-benar sakit," bisik Alina, berharap ada secuil empati yang tersisa. "Halah, kamu itu cuma ATM berjalan bagiku, Alina. Bisnis online MU itu sedang seret ya, makanya cari alasan? Dengar, aku tidak akan mengirim sepeser pun untuk biaya administrasi rumah sakitmu. Kalau kamu memang sekarat, hubungi saja orang tuamu yang petani miskin itu di kampung. Biar mereka jual cangkul atau apa saja. Jangan ganggu aku." Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Dunia Alina seakan runtuh. Pria yang selama ini ia manjakan dengan hasil keringat bisnis daringnya, pria yang setiap hari ia siapkan pakaiannya, yang ia bantu lunasi cicilan mobilnya, ternyata hanya menganggapnya sebagai mesin pencetak uang. Di saat nyawanya berada di ujung tanduk, sang suami justru menghinanya dan menelantarkannya. Kesadaran Alina perlahan menghilang seiring dengan bunyi beeping panjang dari mesin monitor jantung. Dalam gelap yang menjemput, ia melihat wajah renta ayah dan ibunya di desa, mereka yang selalu ia kirimi uang dengan dalih bonus dari suami, padahal itu adalah murni hasil kerja kerasnya sendiri. 3 hari Alina melewati masa kritis dalam kondisi koma,
terombang-ambing di antara kenyataan dan kegelapan yang pekat. Selama itu pula, Bagas tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Yang duduk setia di kursi tunggu kayu yang keras di depan ruang Icu bukanlah manajer berdasi dengan sepatu mengkilap, melainkan seorang pria tua dengan tangan kasar pecah-pecah dan seorang ibu yang matanya sembab karena tak henti merapal doa. Pak Rahman dan Bu Lastri, orang tua Alina, langsung berangkat dari desa dengan bus malam paling pertama begitu mendengar kabar putri tunggal mereka kolaps. Di koridor rumah sakit yang dingin dan beraroma obat, Pak Rahman terduduk lesu. Di tangannya terdapat rincian biaya sementara yang diberikan oleh pihak administrasi. Angkanya begitu besar, berkali-kali lipat dari tabungan yang mereka miliki di bank desa. Petugas administrasi sudah berkali-kali memanggil nama Bagas melalui telepon, namun hanya nada sibuk atau bentakan kasar yang mereka terima. "Pak, bagaimana ini? Uang simpanan kita tidak akan cukup bahkan untuk biaya Icu sehari," bisik Bu Lastri dengan suara bergetar. Pak Rahman mengusap wajahnya yang legam terpapar matahari. Ia melihat ke arah pintu Icu yang tertutup rapat, di mana putri kebanggaannya sedang bertaruh nyawa. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Satu-satunya aset yang mereka miliki, sawah 1 hektar yang menjadi tumpuan hidup dan beberapa ekor ternak untuk masa tua, harus dilepas. "Aku akan menelepon Pak Haji di desa. Dia sudah lama mengincar sawah kita. Meski harganya ditekan karena kita butuh cepat, tidak apa-apa. Nyawa Alina segalanya," ucap Pak Rahman tegas. Hanya dalam waktu semalam, melalui transaksi singkat di bawah lampu remang-remang balai desa, Pak Rahman merelakan seluruh masa depannya. Ia menandatangani surat pengalihan tanah dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli jika harus kembali menjadi buruh tani di tanah milik orang lain, atau jika nanti punggungnya semakin bungkuk mencangkul demi sesuap nasi, asalkan putri mereka tetap bernapas. Saat fajar menyingsing di hari keempat, Alina akhirnya membuka mata. Pemandangan pertama yang ia lihat bukan langit-langit kamar rumahnya yang mewah, melainkan wajah pucat ibunya yang tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. "Alina, syukurlah, Nak. Gusti Allah masih mendengar doa ibu," isak Bu Lastri sambil mencium tangan putrinya yang tertancap jarum infus. "Ibu. Ayah." Alina berbisik, tenggorokannya terasa seperti terbakar. "Bagas mana? Dia sudah pulang dari Singapura." Pak Rahman yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa memalingkan wajah. Ia tak kuasa menjawab bahwa menantunya itu bahkan tidak sudi mengangkat telepon rumah sakit. Alina melihat sisa-sisa kesedihan dan beban berat di pundak ayahnya yang kemejanya tampak kumal. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk dan menjelaskan bahwa biaya operasi darurat dan perawatan intensif telah dilunasi sepenuhnya oleh sang ayah. Disitulah Alina menyadari kenyataan pahit, suaminya benar-benar membiarkannya mati. 2 hari kemudian, saat kondisinya mulai stabil dan dokter mengizinkannya duduk, Alina merasakan dorongan aneh untuk memeriksa sesuatu. Selama ini ia sangat mempercayai Bagas, namun ucapan suaminya di telepon saat ia kritis, yang ia ingat sebagai mimpi buruk, terus terngiang seperti kaset rusak. "ATM berjalan," kata-kata itu terpatri di otaknya. Ia teringat bahwa akun penyimpanan foto di ponsel Bagas terhubung secara otomatis dengan akun yang ia bantu buatkan setahun lalu. Karena dialah yang mengelola semua urusan digital keluarga, Alina masih menyimpan akses masuknya di ponsel yang kini berada di genggamannya. Dengan tangan gemetar yang masih terpasang perban, ia mengakses akun tersebut melalui peramban. Ia berharap dugaannya salah. Ia berharap Bagas benar-benar sedang stres karena pekerjaan proyek di Singapura yang sedang kacau. Namun, apa yang ia temukan di folder terbaru justru menghancurkan sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang istri.
folder foto bertanggal 3 hari yang lalu, tepat saat Alina sedang mengalami henti jantung di IGD dan ayahnya sedang menangis menjual sawah. Di sana terpampang rentetan foto berkualitas tinggi. Bagas tidak berada di pusat bisnis Singapura yang sibuk. Ia berada di Korea Selatan, berlatar belakang menara Namsan yang berselimut salju tipis. Bagas tidak sendiri. Ia merangkul mesra seorang wanita muda modis dengan pakaian musim dingin yang serasi. Alina mengenali wanita itu. Clara, rekan kerja Bagas yang beberapa kali diajak makan malam di rumah mereka. Mereka tampak begitu bahagia, tertawa di depan kedai pinggir jalan, makan di restoran berbintang dengan pemandangan kota Seoul, dan berbelanja di butik-butik mewah Myeongdong. Air mata Alina tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan yang meluap. Ia melihat foto Clara memamerkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Alina tahu persis jam itu. Itu adalah jam yang ia pesan melalui akun belanja daringnya sebulan lalu dengan uang hasil keuntungan bisnis online-nya sendiri. Bagas memintanya sebagai hadiah klien penting, tapi ternyata dihadiahkan kepada selingkuhannya untuk merayakan liburan di atas penderitaan istrinya. Jadi, uang hasil keringatku, hasil aku begadang membalas chat pelanggan sampai mataku pedih, kamu gunakan untuk memanjakan perempuan ini, gumam Alina dengan tawa miris yang terdengar seperti rintihan singa yang terluka. Rasa cintanya yang selama 10 tahun ia pupuk kini menguap tak berbekas, berganti dengan api dingin yang membeku di dalam dada. Ia melihat ayahnya yang kini duduk tertidur di kursi plastik karena kelelahan setelah mengurus administrasi yang rumit, ayah yang kini tak punya apa-apa lagi karena ulah menantu tak tahu diri. Alina menggenggam ponselnya erat-erat, seolah-olah itu adalah leher Bagas. Ia bersumpah dalam hati, setiap jengkal sawah yang hilang, setiap butir keringat ayahnya, dan setiap air mata ibunya yang jatuh di lantai rumah sakit ini akan dibayar lunas oleh Bagas. Ia tidak akan menangis lagi di depan pria itu. Air mata tidak akan mengembalikan aset ayahnya, tapi pembalasan yang terencana dengan dingin akan melakukannya. Ia akan memastikan Bagas merasakan apa artinya menjadi miskin yang sesungguhnya. Keinginan kuat untuk sembuh bukan lagi didorong oleh cinta kepada keluarga kecilnya, melainkan oleh bara dendam yang menuntut keadilan. 10 hari pasca serangan jantung, Alina diizinkan pulang. Ia melangkah keluar dari lobi rumah sakit dengan tubuh yang lebih kurus, namun dengan sorot mata yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia kembali ke rumah besar yang ia bangun dari tetesan keringat bisnis daringnya. Suasana rumah terasa asing dan dingin. Bagas masih belum pulang. Lewat pesan singkat yang penuh kebohongan, suaminya itu mengatakan bahwa proyek di Singapura diperpanjang karena kendala teknis. Alina hanya membalas dengan satu kata singkat, "Oke." Sebuah jawaban yang tenang, namun menyembunyikan badai di baliknya. Alina segera bergerak dalam diam. Langkah pertamanya adalah mengamankan aset yang tersisa. Selama 10 tahun pernikahan, Alina adalah sosok istri yang terlalu naif. Ia mencurahkan seluruh pendapatannya ke dalam rekening bersama, sebuah akun yang ia percayakan kepada Bagas untuk dikelola sebagai tabungan masa depan. Namun, kini ia menyadari bahwa rekening itu adalah ladang penjarahan bagi Bagas dan selingkuhannya. Ia menghubungi pengacara pribadinya, Bapak Handoko, seorang pria paruh baya yang sudah lama mengagumi ketekunan Alina dalam berbisnis. "Pak Handoko, saya ingin audit menyeluruh terhadap rekening bersama kami. Saya juga ingin memindahkan seluruh modal kerja dari akun bisnis saya ke rekening baru atas nama ayah saya," ucap Alina lewat telepon, suaranya terdengar stabil dan dingin. "Baik, Bu Alina. Tapi apakah Pak Bagas tidak akan curiga?" tanya Pak Handoko di ujung telepon. "Biarkan dia curiga saat semuanya sudah terlambat.
Saya juga butuh Anda menelusuri aliran dana keluar selama setahun terakhir. Saya menduga ada penggelapan yang dilakukan secara sistematis, tambahnya. Sambil menunggu laporan hukum, Alina mulai melakukan serangan gerilya secara digital. Ia memiliki akses ke laptop kerja Bagas yang tertinggal di ruang kerja rumah. Dengan ketelitian seorang detektif, ia meretas pelan-pelan folder-folder tersembunyi. Ternyata, kebusukan Bagas jauh lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Ia menemukan dokumen-dokumen internal perusahaan yang menunjukkan bahwa Bagas seringkali menggelembungkan biaya vendor proyek. Selisih dana tersebut dialirkan ke sebuah rekening rahasia yang kemudian digunakan untuk memanjakan Clara di hotel-hotel mewah dan membelikan barang-barang bermerek. Kamu pikir aku lemah karena aku hanya berjualan di balik layar ponsel, Bagas? Gumam Alina sambil menyalin semua bukti penggelapan itu ke dalam sebuah disk lepas. Kamu lupa siapa yang membantu menyusun strategi presentasimu hingga kamu naik jabatan. Langkah kedua, teror psikologis. Alina tahu bahwa menghancurkan Bagas secara fisik tidak akan cukup. Ia ingin menghancurkan apa yang paling dibanggakan suaminya dan Clara, reputasi dan harga diri. Pagi itu, Alina memesan sebuah karangan bunga melalui salah satu rekanan bisnisnya yang bergerak di bidang florist. Namun, bukan bunga ucapan selamat yang ia pesan. Ia meminta rangkaian bunga lili putih dan krisan kuning yang identik dengan suasana duka cita. Karangan bunga raksasa itu dikirimkan tepat ke lobi kantor pusat tempat Clara bekerja sebagai staf pemasaran. Pesan di atas papan bunga itu sangat mencolok, ditulis dengan huruf kapital berwarna merah darah, turut berduka cita atas matinya hati nurani Clara. Selamat menikmati sisa hidup dengan suami orang. Dari istri yang kamu pikir sudah mati di IGD. Karangan bunga itu tiba tepat saat jam masuk kantor. Dalam hitungan menit, foto-foto karangan bunga itu menyebar di grup percakapan karyawan perusahaan. Clara yang baru saja turun dari taksi dengan tas desainer baru pemberian Bagas, mendadak menjadi pusat perhatian. Ia terpaku di depan lobi, wajahnya yang penuh riasan berubah menjadi sepucak kertas saat membaca tulisan itu. Bisik-bisik rekan kantornya seperti ribuan jarum yang menusuk telinganya. Di saat yang sama, Alina mulai membekukan kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Bagas. Ia melakukan ini secara bertahap agar tidak memicu alarm instan. Ia ingin Bagas merasakan kekeringan finansial tepat saat ia sedang berada di puncak kesenangannya. Di kamarnya yang sunyi, Alina menatap foto pernikahannya di dinding. Pria di foto itu tampak begitu tulus, namun kini ia tahu bahwa itu hanyalah topeng. Alina mengambil gunting, lalu perlahan memotong bagian wajah Bagas dari foto tersebut. Sawah ayahku harus kembali, dan kamu harus membayar setiap senti tanahnya dengan kehancuranmu, bisik Alina pada kekosongan. Malam itu, Bagas akhirnya menelepon dengan nada panik karena kartu kreditnya ditolak di sebuah butik di Seoul. Alina mengangkat telepon itu sambil duduk santai di ruang tamu, memegang tumpukan dokumen bukti kejahatan suaminya. "Halo, sayang? Ada apa? Kok suaramu panik begitu?" tanya Alina dengan nada lembut yang mematikan. "Lin, kartu kreditku tidak bisa dipakai. Ada apa dengan banknya? Cepat urus, aku malu di depan rekan bisnis," bentak Bagas dari seberang sana. Alina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak akan pernah ingin dilihat oleh siapapun. "Mungkin banknya tahu kalau kamu sedang tidak berada di Singapura, Bagas. Oh, dan soal karangan bunga untuk Clara, apakah dia menyukainya?" Hening seketika di ujung telepon. Detik itu juga, Bagas menyadari bahwa mangsa yang ia remehkan selama ini telah berubah menjadi pemburu yang paling berbahaya. Jaring-jaring tak kasat mata yang ditenun Alina kini mulai menjerat lehernya pelan-pelan.
Alina duduk di kursi kebesaran di ruang kerja Bagas, tempat yang selama ini tabu untuk ia sentuh. Di hadapannya, layar monitor menampilkan pergerakan saham dan saldo rekening yang terus menyusut. Bagas belum tahu bahwa Alina telah mencabut seluruh akses finansialnya, memutus aliran oksigen bagi gaya hidup mewahnya yang parasit. Pintu depan terbanting keras. Suara langkah kaki yang terburu-buru dan napas yang memburu menandakan kedatangan sang pengkhianat. Bagas masuk dengan wajah merah padam, matanya menyalang mencari sosok istrinya. Alina, apa maksud semua ini? Bagas berteriak, suaranya menggema di langit-langit rumah yang tinggi. Clara menangis histeris karena karangan bunga gila itu. Dan kartu kreditku, kamu sengaja mempermalukanku di depan banyak orang? Alina tidak bergeming. Ia memutar kursi kerjanya perlahan, menatap Bagas dengan sorot mata yang begitu dingin hingga membuat suaminya itu tertegun sejenak. Tidak ada sisa-sisa kelembutan di wajah Alina, yang ada hanyalah ketenangan seorang eksekutor. Duduklah, Bagas. Kamu pasti lelah setelah dinas panjang di Korea Selatan, ucap Alina tenang, menekankan kata dinas dengan nada sarkasme yang kental. Bagas tercekat. Kok Korea? Apa maksudmu? Aku di Singapura. Berhenti bersandiwara, potong Alina sambil melemparkan seikat foto hasil cetakan dari akun cloud Bagas ke atas meja. Menara Namsan sangat indah, bukan? Dan jam tangan di tangan Clara, itu adalah jam yang aku bayar dengan hasil lemburku mengemas paket sampai jam 3 pagi. Kamu memberikannya pada perempuan itu sementara aku sedang berjuang antara hidup dan mati di IGD. Bagas terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang semula penuh amarah kini berubah menjadi abu-abu. Namun, kesombongannya belum sepenuhnya runtuh. Ia mencoba tertawa sinis. Lalu kenapa? Kamu mau cerai? Silakan. Tapi ingat, tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Aku manajer di perusahaan besar, sedangkan kamu hanya pedagang online kecil-kecilan. Alina tersenyum, sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Oh, soal pekerjaanmu, kurasa ada yang perlu kamu ketahui. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. 2 orang pria berpakaian safari rapi masuk didampingi oleh Pak Handoko, pengacara Alina. Mereka adalah tim auditor internal dari perusahaan tempat Bagas bekerja. Bagas terbelalak melihat kehadiran atasannya di sana. Bapak Bagas, ucap salah satu pria itu dengan nada formal yang membekukan. Kami baru saja menerima kiriman dokumen anonim pagi ini. Laporan audit yang sangat mendetail mengenai penggelembungkan dana proyek vendor selama 2 tahun terakhir. Semua bukti transfer mengarah pada rekening rahasia yang Anda gunakan untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak sah. Bagas gemetar hebat. Seluruh sendinya terasa lemas. Ini pasti salah paham. Tidak ada salah paham, Bagas, sahut Alina. Aku yang menyusun laporan itu. Kamu lupa? Selama ini aku yang membantumu merapikan laporan keuangan bulananmu karena kamu terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Aku tahu setiap celah yang kamu buat, setiap rupiah yang kamu curi dari perusahaanmu sendiri. Hari itu menjadi saksi runtuhnya istana pasir yang dibangun Bagas di atas penderitaan istrinya. Ia dipecat secara tidak hormat di depan matanya sendiri. Pihak perusahaan memberikan ultimatum, kembalikan seluruh dana yang digelapkan dalam waktu 7 hari, atau kasus ini akan dilaporkan ke kepolisian sebagai tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kehancuran Bagas berlanjut seperti efek domino. Clara, yang selama ini mengaku sangat mencintainya, langsung memutuskan semua komunikasi begitu mendengar kabar pemecatan Bagas. Wanita itu tidak bodoh.
Ia tidak ingin terseret dalam kasus hukum, apalagi sekarang Bagas sudah tidak memiliki nilai finansial lagi. Clara bahkan mengirimkan pesan terakhir yang sangat kejam, "Jangan pernah hubungi aku lagi, dasar pria malang." Bagas kini terduduk di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh koper-koper berisi pakaiannya yang sudah dikemas secara kasar dalam plastik sampah. "Lin, tolong aku hilaf." Bagas merangkak, mencoba meraih ujung gamis Alina. Air mata buayanya mulai mengalir. "Aku hanya terbawa suasana. Aku janji akan berubah. Kita mulai dari awal lagi, ya? Pikirkan pernikahan kita yang sudah 10 tahun. Alina menarik kakinya dengan rasa jijik yang tak tertahankan. 10 tahun aku mengabdi, Bagas. 10 tahun aku menjadi istrimu sekaligus mesin uangmu. Tapi saat jantungku berhenti berdetak, kamu malah menghinaku dan membiarkan orang tuaku menjual sawah mereka demi pengobatan yang seharusnya menjadi tanggung jawabmu." Ia melemparkan sebuah map coklat ke pangkuan Bagas. "Itu surat cerai dan perintah pengosongan rumah. Rumah ini atas namaku, dibeli dengan harta bawaanku sebelum kita menikah. Kamu punya waktu 1 jam untuk pergi dari sini, atau aku akan memanggil satpam perumahan untuk menyeretmu keluar seperti sampah." Bagas menatap surat-surat itu dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, harga diri, selingkuhan, dan kini rumah tempatnya bernaung. Ia menyadari bahwa wanita yang ia sebut ATM berjalan itu bukanlah mesin yang bisa dipermainkan, melainkan pemilik ban yang memiliki kuasa penuh untuk menutup seluruh aksesnya selamanya. Dengan langkah gontai dan memalukan, Bagas meninggalkan rumah itu, menyeret plastik sampahnya di bawah guyuran hujan yang mulai turun, persis seperti akhir dari sebuah drama pengkhianatan yang tragis. Pagi itu, udara di desa terasa begitu segar, membawa aroma tanah basah dan pucuk-pucuk padi yang mulai menghijau. Alina berdiri di tepi pematang sawah, menghirup napas dalam-dalam. Jantungnya berdetak dengan ritme yang sehat dan tenang, sebuah ritme yang kini ia jaga dengan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi sesak di dada, baik karena medis maupun karena beban batin yang selama ini menghimpitnya. Kehidupan Alina berubah drastis setelah perceraiannya ketok palu. Tanpa beban finansial untuk membiayai gaya hidup mewah Bagas dan tanpa stres akibat pengkhianatan yang tersembunyi, bisnis darinya justru melesat bak roket. Ia melakukan rebranding besar-besaran, memindahkan fokusnya pada pemberdayaan perempuan di lingkungannya. Gudang distribusinya kini menjadi tempat bernaung bagi puluhan ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Namun, pencapaian terbesar bagi Alina bukanlah angka-angka di saldo rekeningnya. Ia merogoh saku tuniknya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat berisi dokumen penting. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju gubuk kecil di tengah sawah tempat ayah dan ibunya sedang beristirahat setelah menyiangi rumput. Pak Rahman dan Bu Lastri tampak lebih tua, kulit mereka semakin gelap terbakar matahari karena harus bekerja lebih keras sebagai buruh tani di tanah orang lain. "Ayah, Ibu, istirahat sebentar," panggil Alina lembut. Pak Rahman menyeka keringat di dahinya dengan handuk kusam. Alina, tumben siang-siang ke sawah, nak? Nanti jantungmu capek lagi." Alina tersenyum manis, senyum yang kini terpancar hingga ke matanya. Ia menyerahkan dokumen di tangannya. "Ini untuk ayah dan ibu." Pak Rahman membuka dokumen itu dengan tangan yang gemetar. Matanya yang mulai rabun menyisir baris demi baris tulisan di atas kertas bermaterai tersebut. Sesaat kemudian, tangisnya pecah. Itu adalah sertifikat tanah sawah mereka yang dulu dijual untuk biaya operasi Alina. Tidak hanya itu, Alina juga membeli 2 hektar lahan di sampingnya, menjadikan sawah keluarga mereka 3 kali lebih luas dari sebelumnya. Alina,
Ini terlalu banyak, nak, isak Bulastri sambil memeluk putrinya. Tidak ada yang terlalu banyak untuk nyawa Alina dan keringat ayah, sahut Alina tulus. Mulai hari ini, ayah tidak perlu lagi bekerja untuk orang lain. Ini milik kita lagi. Milik keluarga kita. Di saat yang sama, beratus-ratus kilometer dari desa itu, di sebuah sudut kota yang kumuh dan bising, seorang pria dengan pakaian kusam tampak duduk bersandar di depan sebuah ruko yang tutup. Bagas. Wajahnya yang dulu klimis kini ditumbuhi janggut kasar yang tidak terawat. Ia kehilangan segalanya dalam waktu sekejap. Setelah dipecat secara tidak hormat, kabar penggelapan dananya menyebar luas di kalangan korporat. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang koruptor dan pengkhianat. Untuk menghindari tuntutan pidana, Bagas harus menjual mobil, jam tangan mewah, bahkan seluruh simpanan yang tersisa. Namun, hutang-hutang pribadinya dan cicilan yang menumpuk tetap mengejarnya. Ia kini hidup luntang-lantung, bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar hanya untuk sekadar mengisi perut. Pernah suatu kali, Bagas melihat sebuah majalah bisnis yang dibuang di tempat sampah. Di sampul depannya, terpampang wajah Alina yang cantik dan berwibawa dengan judul, Alina, membangun kerajaan bisnis dari puing pengkhianatan. Bagas merobek majalah itu dengan tangan gemetar, rasa penyesalan yang terlambat membakar dadanya lebih perih dari rasa lapar. Ia teringat bagaimana ia menyebut Alina ATM berjalan, sementara sekarang, ia bahkan tidak punya kepingan koin untuk membeli air minum. Alina melihat ke arah cakrawala, di mana matahari sore mulai turun dengan warna jingga yang memukau. Ia telah pulih sepenuhnya. Ia belajar bahwa berbakti kepada suami tidak berarti harus menjadi buta terhadap harga diri. Ia telah membayar tunai setiap pengorbanan orang tuanya dan membiarkan semesta menagih hutang pengkhianatan kepada Bagas. Bagi Alina, hidup baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekadar penyintas serangan jantung. Ia adalah pemenang dari peperangan hidup yang paling kejam. Ia melangkah pergi dari pematang sawah itu dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakangnya, menyambut masa depan yang kini ia genggam dengan tangannya sendiri yang kuat. Kisah Alina mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah perhiasan paling mahal, namun jika diberikan kepada orang yang salah, ia akan menjadi racun yang mematikan. Pengkhianatan Bagas mungkin sempat menghentikan detak jantung Alina, namun kekuatan cinta orang tua dan keteguhan hati untuk bangkit justru memberikan Alina kehidupan kedua yang jauh lebih bermakna. Pada akhirnya, keadilan tidak selalu datang dengan teriakan dan amarah. Kadang, ia datang melalui kesuksesan yang tenang dan pembalasan yang elegan, di mana sang pengkhianat dibiarkan menyaksikan dari kejauhan betapa indahnya kehidupan orang yang pernah ia sia-siakan. Alina kini tidak hanya memiliki sawahnya kembali, ia memiliki dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang mutlak.